Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mereview salah satu aplikasi yang ada di Play Store, yaitu aplikasi Al-Quran Tafsir dan Berkata. Aplikasi ini bisa teman-teman download di Play Store secara mudah dan gratis. Langsung saja kita buka aplikasi Al-Quran Tafsir dan Berkata. Tampilan pertama pada aplikasi ini akan muncul nama surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kemudian jika membuka pada bagian halaman, maka akan muncul halaman 1 sampai dengan halaman 604. Kita coba untuk membuka halaman 340, maka akan muncul halaman 340 seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin membuka halaman 341, teman-teman bisa menggeser ke kanan untuk membuka halaman selanjutnya atau halaman 341 ini. Nah, sangatlah mudah untuk teman-teman membuka bagian atau halaman selanjutnya. Kemudian jika membuka bagian juz, maka akan muncul tampilan juz 1 sampai dengan juz 30. Kemudian jika membuka pada bagian hizib ini, maka akan muncul seperti ini, ada pembagian-pembagiannya. Nah, pada bagian hizib ini, bagi teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran atau ingin murojaah dengan aplikasi Al-Quran, maka ini sangat mempermudah teman-teman untuk menghafal Al-Quran maupun untuk murojaah Al-Quran. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Al-Quran Tafsir dan Berkata, teman-teman bisa membuka menu yang ada di Al-Quran Tafsir dan Berkata, yaitu di sebelah pojok kiri atas, yaitu yang bergaris 3 itu. Teman-teman bisa mengkliknya. Dan di sini ada beberapa yang bisa membantu kita mengetahui tentang aplikasi ini dan juga mempermudah kita dalam penggunaan aplikasi Al-Quran Tafsir dan Berkata ini. Sekarang kita akan pada bagian lompat ke ayat. Nah, pada bagian lompat ayat ini kita bisa menuliskan surat yang kita ingin cari. Misalkan saya akan mencari surat Yasin ayat ke-10. Kemudian klik ke surat, maka akan muncul tampilan surat Yasin. Nah, tampilan ini akan menampilkan surat Yasin secara keseluruhan, tetapi akan difokuskan kepada ayat yang kita cari pada pencarian tadi, sehingga akan mempermudah kita untuk secara langsung menemukan ayat dari sebuah surat yang kita cari. Kemudian ada doa dalam Al-Quran. Nah, doa dalam Al-Quran ini bisa teman-teman nikmatin setelah teman-teman itu mendownload aplikasi doa dalam Al-Quran. Aplikasinya itu bernama Hisnul Muslim. Nah, di aplikasi Hisnul Muslim itu teman-teman disajikan doa keseharian dan juga zikir yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jika memang dirasa diperlukan, maka teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store seperti itu. Di sana juga disajikan audio yang bisa mempermudah teman-teman dalam menghafal maupun dalam membaca doa dan zikir yang ada di dalam Al-Quran. Aplikasinya itu seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian
kita membuka indeks Quran. Di indeks Quran ini teman-teman bisa mencari kata kunci yang ingin teman-teman cari di dalam Al-Quran. Misalkan saya akan mencari kata kunci Abu Lahab. Nah, di sini bisa teman-teman temukan ayat-ayat yang menyebutkan tentang Abu Lahab, karena saya sendiri mencari tentang Abu Lahab. Nah, kata Abu Lahab bisa ditemukan di dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali. Nah, di sini kenapa ada tafsirannya? Karena sebelumnya saya sudah men-setting menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai penafsiran Al-Quran atau ayat yang sedang kita cari, seperti itu. Di sini akan menyebutkan seluruh ayat yang berkaitan dengan Abu Lahab, seperti itu. Kemudian ada pengaturan audio. Nah, pengaturan audio ini teman-teman bisa men-setting audio mana atau qori mana yang teman-teman ingin dengarkan. Karena di sini ada 47 qori yang ditawarkan, sehingga teman-teman bebas untuk memilih qori yang ingin teman-teman dengarkan. Tetapi untuk mendownload audionya teman-teman harus mendownload satu persatu. Misalkan teman-teman mau mendengarkan surat Al-Baqarah, maka audionya itu didownload di surah Al-Baqarah. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mendengarkan surat selanjutnya, misalkan surat Al-Imran, maka teman-teman harus mendownloadnya kembali sesuai dengan qori yang teman-teman inginkan, seperti itu. Kemudian jika memang dirasa sudah terpilih dan terdownload, maka teman-teman bisa mencentangnya, kemudian klik setuju untuk mensetujui qori yang nantinya akan diputarkan di saat kita membuka surat yang ingin kita dengarkan, seperti itu. Kemudian ada aturan tajwid. Nah, di sini untuk menambah wawasan kita mengenai tajwid, di sini ada beberapa tajwid yang ditawarkan. Nah, di sini sesuai dengan warnanya ya teman-teman, sehingga nanti di saat di dalam aplikasi Al-Quran nanti ayatnya itu akan berwarna sesuai dengan tajwidnya. Di sini ada gunnah, ada ikhfa, ada idgham tanpa gunnah, kemudian ada iklab, dan juga ada qalqalah. Selain tajwid, di sini juga ada beberapa tanda waqaf yang membuat kita bisa mengetahui tentang tanda waqaf. Nah, di sini ada keterangannya berapa kali atau ditulis di dalam Al-Quran itu ditemukan di dalam Al-Quran, seperti itu. Ada yang 22 kali, ada 603 kali, ada 12 kali, seperti itu. Kemudian ada pengaturan. Di sini ada pensettingan jika teman-teman yang ingin menyeting aplikasi ini, misalkan dari bahasa. Di sini ada 14 bahasa yang ditawarkan. Saya memilih bahasa Indonesia untuk mempermudah dalam memahami menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada tema. Teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan keinginan atau favorit teman-teman. Misalkan kita akan merubahnya, tinggal mengklik mana yang teman-teman sukai, seperti itu. Kemudian ada terjemahan. Di sini ada terjemahan. Di sini ada 43 terjemahan dari ada beberapa bahasa dengan beberapa bahasa, seperti itu. Untuk mempermudah saja, saya menggunakan bahasa Indonesia dengan tafsir Ibnu Katsir untuk semua penafsiran yang ada di aplikasi Al-Quran Tafsir dan Berkata ini. Teman-teman juga bisa memilih yang lain, seperti itu. Di sini ada beberapa bahasa yang mungkin teman-teman bisa memilih sesuai dengan kemampuan untuk lebih memahamkan penafsiran yang
ada di aplikasi ini. Jika sudah memilih dan mendownload, teman-teman bisa klik setuju untuk mensetujui penyetingan ini. Kemudian jenis huruf Arab, di sini ada kolam, ada hafaz, ada mi, Quran, dan amiri. Saya lebih memilih hafaz, seperti itu. Kemudian ada beberapa pensettingan yang lain. Kemudian di sini ada tentang aplikasi ini, ada sedikit pengetahuan tentang aplikasi ini. Di sini ada beberapa ditampilkan, yaitu apa saja yang bisa kita nikmatin dari aplikasi ini. Misalkan di sini disebutkan ada tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, ada kode tajwid berwarna tadi, kemudian ada terjemahan kata per kata, tata bahasa, akar kata, dan rincian bentuk kata kerja. Ada penanda bacaan atau favorit yang dikelompokkan ke dalam kategori yang dibuat oleh pengguna. Ada indeks Qurannya, ada membuat catatan yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman untuk mengingat bahwa wah, ternyata saya sudah membaca ini dengan pemahaman ini, misalkan seperti itu. Di situ ada juga fitur yang untuk membuat catatan-catatan keseharian pengguna. Di sini juga ada ucapan terima kasih atas kerjasama dari beberapa aplikasi yang lain. Seperti itu. Nah, itu sedikit untuk mengetahui tentang pemahaman aplikasi Al-Quran Tafsir dan Perkata ini. Selanjutnya, kita akan membuka salah satu surah Al-Baqarah. Nah, langsung saja kita buka. Ini untuk tampilan suratnya ya. Kemudian jika teman-teman menginginkan ada terjemahan dan penafsirannya, teman-teman tinggal mengeklik bagian ini yang bergaris persegi panjang 3 dan persegi 3 itu. Nah, langsung keluar ayat dan penafsiran dari Ibnu Katsir. Jika memang teman-teman menginginkan ada penafsirannya lagi, misalkan dari bahasa Indonesia, tafsir Jalalain, teman-teman juga bisa menyeting kembali dengan menggunakan dua penafsiran. Nanti sebagian atas itu nanti penafsiran tafsir Al-Jalalain, yang kemudian di bawahnya nanti diteruskan dengan penafsiran Ibnu Katsir, seperti itu. Kemudian itu untuk tampilan surat. Nah, untuk di sini hukum bacaan, jangan lupa teman-teman juga bisa belajar mengenai hukum bacaan langsung. Kalau yang hijau itu adalah qalqalah, kalau yang biru itu adalah bacaan iqlab, kalau yang pink ini idgham, yang merah adalah ikhfa, dan yang coklat adalah hukum bacaan gunnah. Jadi ketika teman-teman membacanya, teman-teman juga akan tahu, oh ternyata ini adalah hukum bacaan gunnah, hukum bacaan ikhfa, qalqalah, iqlab, dan juga ikhfa, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman menginginkan audio, maka teman-teman bisa mengklik tombol yang di bawah ini yang seperti segitiga, tinggal diklik, nanti akan muncul audio dari qori yang telah teman-teman pilih dari penyetingan audionya. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa dimulai dari ayat berapa, kemudian sampai ayat berapa. Jika memang menginginkan ada pengulangan kembali, teman-teman bisa melakukannya. Tinggal mengeklik berapa kali teman-teman ingin mengulang ayat itu, seperti itu. Terus jika sudah, tinggal diklik mainkan.
Nah, barusan itu adalah contoh audio yang saya putarkan, itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, di mana tadi ada pengulangan 3 kali dari satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Mungkin itu saja review aplikasi Al-Quran Tafsir dan Berkata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.